Aku nggak tahu lagi gimana caranya buat mempertahankan kamu, Tristan. Semua cara udah aku lakuin. Tapi kamu masih terus kembali ke Mel. Aku bener-bener udah capek harus ngemis-ngemis cinta ke kamu. Semoga aja ancaman Rizky kali ini bisa bikin kamu sadar dan jauhin Mel. Aku akan selalu setia nungguin kamu, Tristan. Tapi aku gak mau ngemis-ngemis kayak dulu lagi. Oke. Iya. Maura tunggu, Maura, pelan-pelan. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Kok buru-buru? Maura, tunggu sebentar. Ini kamu kenapa sih? Kamu kenapa Tristan, buru-buru aku kayak lagi gini? buru-buru. Kamu tuh kayak ngindarin aku. Ada yang kamu mau coba tutupin dari aku? Maura, I know you. Aku tahu mana yang kamu ngindarin aku sama mana yang kamu lagi buru-buru. Ini kamu lagi ngindarin aku. Please, kita udah lama nggak ngobrol. Say something. Buat apa? Buat apa aku ngobrol sama orang yang pikiran dan hatinya ke orang lain, Tristan? Aku kasih tahu kamu ya. Sampai kapanpun, Rizky nggak akan ngelepasin Mel. Jadi percuma. Mau sekeras apapun kamu buat dapetin Mel lagi. Karena kalau sampai kamu nekat, kalian sendiri yang akan menderita. Kamu harus berpikir tentang itu. Tunggu. Kamu kok bisa bilang kayak gitu? Rizky bilang apa sama kamu? Apa jangan-jangan Rizky bilang ya sama kamu kalau dia akan ngelakuin sesuatu sama Mel? Iya. Hah? Bukannya sadar, Tristan malah jadi khawatir sama Mel. Dia benar-benar gak pernah mikirin perasaan aku. Aku jadi semakin pengen kirim rekaman itu ke Rizky. Biar Rizky lakuin tindakan tegas buat jauhin Tristan dan Mel. Maura, come on, please. Say something. Kamu tahu sesuatu. Aku sempat denger Rizky teleponan sama seseorang dan ngomongin Mel. Nggak tahu itu siapa. Harusnya Mel tahu kalau sekarang perusahaannya ada di tangan gue. Gue bisa ngelakuin apapun sama perusahaannya. Kalau sampai dia nekat nemuin Tristan secara diam-diam. Jangan salahin gue kalau gue bakal ngancurin perusahaannya. Itu sebabnya Tristan. Aku saranin kamu buat jauhin Mel. Kamu nggak mau Mel menderita kan? Rizky kali ini bener-bener nggak main-main sama ancamannya. Keterlaluan dia. Hei, kenapa kamu diem? Kamu nggak nyangka kan? Kalau Rizky akan senekat itu? Ya aku nggak suka sama caranya Rizky. Dia nggak seharusnya kayak gini. Dia nggak seharusnya nyampurin urusan perusahaan sama urusan pribadi dia. Kalau menurut aku wajar aja sih. Mungkin Rizky sudah terlalu sakit sama kalian. Sudah terlalu sering dikhianatin sama kalian berdua. Dan kalau aku punya power kayak Rizky, aku akan ngelakuin hal yang sama. Jadi aku gak perlu ngemis cinta ke kamu. Semoga aja setelah ini Tristan sadar dan mau jauhin Mel. Aku belum kirim video kamu sama Mel di taman ke Rizky. Kalau video itu aku kirim, bisa-bisa Mel akan jadi gelandangan, Tristan. Maura.
Aku nggak tahu lagi gimana caranya buat mempertahankan kamu, Tristan. Semua cara udah aku lakuin. Tapi kamu masih terus kembali ke Mel. Aku bener-bener udah capek harus ngemis-ngemis cinta ke kamu. Semoga aja ancaman Rizky kali ini bisa bikin kamu sadar dan jauhin Mel. Aku akan selalu setia nungguin kamu, Tristan. Tapi aku gak mau ngemis-ngemis kayak dulu lagi. Oma, saya janji sama Oma, saya nggak akan pernah menjudge Oma. Saya akan berusaha menjadi pendengar yang baik untuk Oma. Asalkan Oma jujur sama saya, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Tapi please Oma harus terbuka sama saya, Oma harus jujur. Kalau saya cerita ke pangeran tentang kejadian sebenarnya, apa pangeran akan percaya sama saya? Apalagi waktu itu saya memang ada di lokasi Lisa dan tempat kecelakaan Pak Raymond. Saya nggak bersalah, tapi sayangnya saya nggak punya bukti yang kuat untuk membuktikan itu. Oma. Pangeran, Oma... Nggak ada yang perlu Oma ceritain ke kamu. Karena memang Oma itu nggak ada hubungannya dengan kecelakaan Lisa dan juga Pak Raymond. Terserah kalau kamu nggak mau percaya sama Oma. Bukan gitu Oma. Sudah terlalu lama Oma di sini. Oma buang-buang waktu. Oma buru-buru ke kantor. Karno? Ibu udah siap? Ayo kita berangkat. Mari, Bu. Oma. Sorry. Oma tunggu dulu Oma. Saya mohon Oma jangan bikin saya salah paham seperti ini Oma. Oma. Oma masih belum mau jujur sama saya. Saya harus cari cara supaya bikin Oma mau cerita. Supaya bisa secepatnya selesain masalah ini. Kalau masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut, hubungan saya dan Putri bisa berantakan. Saya nggak mau kalau itu sampai terjadi. Saya hafal sifat pangeran. Dia pasti nggak akan berhenti begitu saja sampai saya mau cerita sama dia. Saya nggak tahu sampai kapan bisa menyimpan masalah ini sendirian. Saya sudah lelah terus-menerus disangkut pautkan dengan kematian Lisa dan juga kecelakaan Pak Raymond. Saat ini saya benar-benar nggak punya orang yang bisa dipercaya. Kalau ada masalah, saya nggak tahu harus cerita sama siapa. Apa mungkin sudah waktunya saya cerita ke pangeran tentang kejadian yang sebenarnya? Ibu baik-baik aja. Saya perhatikan setelah ngobrol dengan pangeran, Ibu kelihatan gelisah begitu, Bu. Saya nggak apa-apa, Karno. Kamu fokus aja nyetirnya, ya? Baik, Bu. Gue bener-bener gak ngerti Din sama apa yang lo omongin. Hubungannya Rizky posesif sama gue sama perusahaan Dedi apa? Lo sadar gak sih kalau sekarang itu Rizky punya wewenang yang penuh atas kekuasaan perusahaan lo? Maksudnya perusahaan bokap lo. Iya emang iya sih. Gue kasih surat kuasa buat dia. Itu dia Mel. Lo gak inget? Rizky kemarin-kemarin itu maksa lo buat tanda tangan surat kuasa itu. Artinya apa? Dia pengen menguasai perusahaan secara penuh. Supaya dia ya bisa ngikat lo, bisa ngendaliin lo. Jadi secara gak langsung Rizky kayak gini itu supaya bisa ngendaliin lo, Mel. Dengan Rizky jadi penguasa sementara di perusahaan ini, artinya kan dia bisa ngelakuin apa aja buat perusahaan. Bisa bikin perusahaan jadi semakin pulih atau sebaliknya bikin perusahaan kita hancur. Ya dengan kondisi yang kayak gini, kalau lo sadar ya, Rizky bener-bener pengen ngikat lo sih Mel. He is trying so hard to control you.
Jadi, wait, maksud lo tuh Rizky pengen kuasain perusahaan daddy gue biar dia bisa atur-atur gue gitu? Bener banget. Karena kan Rizky bucin banget sama lo, Mel. Dia posesif banget sama lo supaya lo itu gak deket-deket lagi sama Tristan. Karena kan dia takut banget lo balikan sama Tristan. Jadi dengan dia nguasain perusahaan, dia pikir lo itu gak bakal kemana-mana. Lo gak bakal bohongin dia. Jadi kalau misalkan dia tahu lo bohongin dia,